Cek 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 cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Misi G episode ke-177. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur di episode sebelumnya, di mana si Hao akhirnya menyelesaikan 3000 perjalanan api Tao dan membangkitkan untayan energi abadi ketika mendapat pengujian dari 4 sosok bentukan lampion kuno. Dengan melampaui kekuatannya sendiri, si Hao akhirnya mampu melewati pengujian sebelum tiba-tiba saja terhisap ke sebuah ruang kekosongan di mana tempat kapal kuno kematian berada. Si Hao menyadari bahwa keluar dari sana bukanlah hal yang mudah dilakukan dan memutuskan untuk menjelajah kapal kuno ketika menemukan kendi-kendi berisi darah dengan aura luar biasa dan terindikasi merupakan darah abadi. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana kelanjutan petualangan si Hao di kapal kuno kematian sampai bertemu dengan sosok-sosok kuno yang tidak lain adalah leluhur darah pendosa dan mendapatkan ingatan, pengalaman, serta senjata rahasia ras pendosa di zaman kuno. Langsung aja kita terobos atuh. Si Hao melanjutkan perjalanannya menjelajah kapal kuno kematian dan memikirkan bahwa biasanya kapal kuno semacam ini diciptakan untuk menghubungkan dua sisi seberang. Hal ini membuat si Hao bertinyi-tinyi, apabila kapal muncul di alam kekosongan seperti ini, maka sisi seberang macam apa yang akan dihubungkan? Misteri di kapal kuno ini benar-benar membuat si Hao penasaran, terutama bejana berisi darah dengan aura pembunuhan pekat yang tidak pudar meski ribuan tahun telah berlalu. Si Hao terus berjalan melewati hutan bejana, namun masih tidak bisa menemukan ujung dari kapal kuno yang entah seluas apa. Baru setelah melalui jalan tak berujung, akhirnya si Hao menemukan semacam lubang spasial ketika tanpa pikir panjang langsung memasukinya. Ternyata yang si Hao masuki adalah jalan menuju kabin kapal, namun dibanding menyebutnya sebagai kabin kapal, pemuda batu kecil itu lebih suka menyebutnya dunia kecil. Begitu memasuki kabin kapal, si Hao langsung disambut dengan pemandangan sebuah tanduk naga sejati di tengah kabin, di mana apabila dapat menyempurnakannya, si Hao yakin tanduk naga itu akan menjadi senjata ilahi terkuat di alam atas. Melihat benda yang begitu menarik di depannya seperti biasa, mata si Hao langsung hijau dan berusaha mengambil tanduk naga sejati tersebut sebelum sebuah bagian kecil dari tanduk melesat keluar dan menyerbu ke arahnya tanpa ampun. Bagian kecil itu ternyata merupakan sebuah sisik naga pemberontak yang merupakan senjata pusaka alami dan menyimpan energi pembalasan apabila ada orang yang berusaha menyentuh tanduk naga sejati. Si Hao hampir saja terlibat baku hantam dengan sisik naga sebelum kemudian api aneh melesat keluar dari tubuhnya dan secara tidak terduga berhasil menenangkan energi pembalasan sisik naga pemberontak. Si Hao baru saja berpikir untuk mengambil sisik naga meskipun gagal mendapatkan tanduk naga ketika seluruh kabin kapal bergoncang sebelum memunculkan sebuah pagoda kuno yang amat megah dari dalam tanah sebelum kemudian mendengar raungan kemarahan yang entah datang dari mana. Si Hao dapat merasakan betapa pagoda kuno itu menyimpan energi dan aura yang tidak dapat dijelaskan, menyebabkan bebatuan melayang memenuhi kabin kapal sebelum kemudian membentuk tangga batu terbang yang menuju ke arah pintu pagoda. Si Hao masih tidak ragu sama sekali ketika menaiki anak tangga batu tersebut dan sampai di puncak pagoda ketika tiba-tiba saja teriakan dan raungan penuh kemarahan yang entah datang dari mana menggema di kepalanya hingga membuat si Hao pusing 7 keliling kayak mau ditagih pinjol.
Teriakan itu tidak salah lagi berasal dari sebuah lubang di puncak pagoda yang setelah diperiksa ternyata juga berisi darah kuno yang bahkan memiliki niat membunuh lebih mengerikan lagi dibanding darah dalam bejana. Tidak menunggu lama setelah dilihat oleh si Hao, air dalam lubang bergejolak sebelum kemudian menyerbu ke kepala si Hao hingga menyebabkan bayang-bayang mantan bayang-bayangan zaman kuno di mana ada sekelompok kaum yang bersumpah akan bertarung sampai kematiannya. Namun ternyata salah satu di antara mereka tidak menepati janji dan justru menghilang begitu saja. Tepat setelah gambaran zaman kuno menyerbu ke dalam pikiran si Hao, simbol garis darah pendosanya berfluktuasi sedemikian rupa sebelum kemudian disusul dengan kemunculan lubang spasial lain yang menyebabkan hati si Hao bergetar. Si Hao merasa sedikit ragu namun antusias ketika melihat lubang spasial tersebut dan berhubung udah kepalang masuk, si pemuda kepala batu kecil itu pun melanjutkan pertualangannya ke ruang kosong ketiga yang dia masuki selama berada di alam kekosongan. Begitu melewati lubang spasial, si Hao melihat sebuah kapal kuno lain melayang di atasnya, di mana kapal kuno itu terus mengeluarkan fluktuasi aneh yang membuat si Hao bertanya-tanya apakah kapal kuno dan 7 raja yang merupakan leluhur darah pendosa berhubungan. Ketika itulah si Hao melepaskan mata surgawinya untuk melihat dengan lebih jelas ke dalam alam kekosongan dan akhirnya menemukan sesosok lelaki dengan aura luar biasa sedang berdiri di atas tebing yang dikelilingi oleh jurang tak berujung. Sosok itu tidak lain adalah salah satu dari 7 raja belantara pinggir yang baru saja dilihat si Hao, di mana meskipun si raja belantara ini berdiri tegap, si Hao dapat melihat dengan jelas bahwa kehidupannya telah lama meninggalkan raganya. Si Hao dapat mendengar pesan terakhir yang ditinggalkan Raja Belantara dan memahami bahwa sepertinya telah terjadi pertempuran besar di perbatasan Belantara hingga membuat Raja Belantara menggunakan nyawanya untuk menyegel jurang dan menjaga perbatasan. Melihat kesulitan dan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Belantara membuat si Hao menyimpan penghormatan besar dan semakin tidak mengerti kenapa orang-orang yang pemilik hati dan semangat juang sebesar ini justru dijuluki sebagai pendosa. Si Hao berjanji jika dia bisa menyelamatkan diri dari malapetaka kapal kuno ini, dia pasti akan pergi ke perbatasan Belantara untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada para leluhurnya. Ketika itulah simbol pendosa di dahi si Hao sekali lagi berfluktuasi sebelum melepaskan pilar cahaya emas yang menembus gumpalan awan, turut mendorong bola cahaya merah keluar dari alis Rahab Belantara sebelum menyatu dengan pilar emas si Hao dan membentuk simbol pendosa raksasa di cakrawala. Si Hao merasakan hatinya bergetar ketika melihat simbol raksasa sebelum kemudian gumpalan cahaya merah yang sebelum keluar dari kepala Raja Belantara itu masuk ke dalam kepalanya dan menciptakan resonansi panduan arah kultivasi yang membuatnya sekali lagi keleyengan. Segera setelah beresonansi dengan kata pendosa, si Hao merasakan kekuatannya telah meningkat dan merasa mendapatkan kekuatan tambahan yang sayangnya belum diketahui cara untuk menggunakan kekuatan tambahan tersebut. Namun belum sampai si Hao menggali cara menggunakan kekuatan peninggalan Raja Belantara, energi aneh yang dipenuhi aroma kematian meluap dari dalam jurang sebelum kemudian menyelimuti tebing tidak terkecuali tubuh Raja Belantara. Tidak lama setelah energi kematian muncul, si Hao dapat melihat bagaimana tulang belulang dan onggokan sampah tak bernyawa yang terhormat itu di atas tebing mulai terbangun dan dalam sekejap membentuk pasukan mayat hidup koplok yang menyerbu ke arah si Hao. Si Hao yang cuma rakyat biasa masih belum dapat memastikan identitas dari mayat-mayat hidup itu ketika menarik keluar tombak gunturnya dan mulai bertarung tanpa henti dengan pasukan mayat hidup.
Setelah melakukan beberapa pertukaran sampai tembok-tembok jebol, Si Hao akhirnya sadar jika mayit-mayit hidup itu juga menyimpan kekuatan yang tidak biasa dan mulai berpikir apakah akan mengubah undang-undang yang sok-sokan menganggap dirinya yang terhormat padahal enggak lebih-lebih dari tikus kantor. Si Hao juga dapat menangkap napas beberapa orang yang ada di puncak gunung yang tak jauh dari mana, di mana sekali lihat Si Hao bisa menilai jika beberapa orang itu mungkin kekuatannya lebih besar dibanding dirinya. Mayat hidup terus bermunculan tanpa henti seperti jamur, membuat Si Hao juga tidak punya pilihan kecuali terus menari ketika menebaskan tombak gunturnya ke segala arah. Semakin banyak mayit hidup yang dikirim terbang oleh kekuatan Si Hao, namun jumlahnya tidak berkurang sama sekali ketika tiba-tiba saja justru muncul mayat hidup lain yang jauh lebih kuat, di mana mayit hidup yang muncul kali ini tidak lain adalah Raja 5 Mahkota yang telah memenangkan pertempuran jenius 3000 provinsi sebanyak 5 kali di zaman kuno. Si Hao tidak dapat menahan dirinya untuk terhempas mundur puluhan meter setelah mengalami tabrakan dengan Raja 5 Mahkota, di mana meskipun embrio pedangnya belum diasah, ahli zaman kuno itu sudah mampu mematahkan tombak ruang kekosongan miliknya. Si Hao tahu pertarungan akan menjadi panjang jika dia tidak melakukan sesuatu dan berpikir untuk merebut senjata abadi itu lebih dulu sebelum menghabisi Raja 5 Mahkota dengan lebih leluasa. Si Hao mengangkat tangannya ke atas ketika memanggil gelombang guntur emas dari balik cakrawala sebelum kemudian bergerak secepat kilat ketika muncul di belakang Raja 5 Mahkota dalam satu kedipan. Raja 5 Mahkota tampak cukup terkejut melihat kecepatan Si Hao, namun masih dapat merespon dengan cepat ketika mengayunkan pedang kunonya ke belakang dalam satu hela napas. Namun ternyata Si Hao memang sengaja mengalihkan perhatian Raja 5 Mahkota kepadanya sebelum membuat penguasa kompetisi zaman kuno itu tersambar petir dengan kejam hingga dipaksa melepaskan pegangannya dari pedang. Baru setelah pedang terlepas dari genggaman Raja 5 Mahkota, Si Hao tanpa pikir panjang langsung meraihnya sebelum kemudian menebas pedang itu kepada pemilik aslinya dan membuat Raja Koplok hanya bisa terjatuh ke jurang tanpa daya. Si Hao memegang pedang abadi dalau di tangannya penuh kegembiraan merasakan betapa embrio pedang ini sangat misterius asal-usulnya, namun dapat dipastikan jika memiliki kekuatan yang tidak dapat dibayangkan. Setelah mendapatkan pedang abadi dalau, kekuatan tempur Si Hao meningkat drastis dan dapat melibas banyak mayat hidup dalam waktu singkat. Namun ternyata mayit-mayit hidup itu tak sesederhana yang Si Hao pikirkan, di mana mereka mampu berevolusi dan berubah menjadi lebih kuat ketika memanggil puluhan lubang spasial untuk memunculkan ribuan tangan emas aneh yang menyerbu ke arah Si Hao. Ketika itulah Raja Belantara yang sebelumnya anteng tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi kuat sebelum meluluh lantakan pasukan mayat hidup dengan satu serangan. Si Hao tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi ketika Raja Belantara tiba-tiba hidup kembali sebelum kemudian diselimuti dengan api mantra jimat di dalam tubuhnya, di mana pasukan mayat hidup ternyata begitu ketakutan pada api aneh tersebut. Segera setelah nyala api mantra jimat menyatu dengan Raja Belantara, simbol pendosa sekali lagi muncul di antara kedua alisnya membelah langit dan menciptakan pusaran energi emas yang menyinari Si Hao di tengahnya. Si Hao merasakan kekuatan membanjiri tubuhnya dari segala penjuru mata angin ketika tubuhnya mulai menyerang seolah sedang terhisap ke dimensi lain yang dirinya sendiri pun tidak tahu di mana. Sesaat sebelum Si Hao menghilang dari balik langit, Raja Belantara menyampaikan pesan terakhirnya dan meminta Si Hao menjaga janji sebelum kemudian meledak menjadi ketiadaan.
Tatapan mata si Hao begitu tajam ketika merasakan amarah, tekad, dan keinginan untuk berjuang memenuhi hati dan pikirannya sebelum kemudian berjanji bahwa dia akan berusaha memenuhi apa yang diinginkan oleh para leluhurnya dan mencari keadilan bagi para pendosa yang selama ini selalu dianggap sebagai sampah alam atas. Sementara si Hao telah menjalani pertempuran, pertualangan panjang, serta pertemuan dengan leluhur darah pendosa di zaman kuno, 1 ayang dan 2 rekannya alias King Yi, Cao Yusheng, dan Taiyin Yutu masih dengan penuh kekhawatiran mondar-mandir di luar sambil menunggu si Hao yang sampai saat ini belum juga keluar. Seperti belum cukup membuat mereka khawatir, sekarang lubang spasial yang sebelumnya masih menggantung di langit pegunungan mulai mengecil, membuat ketiganya auto gonjang-ganjing memikirkan apa yang telah terjadi dengan alam kekosongan, padahal si Hao belum keluar dengan selamat sejahtera sentosa dari dalamnya. Rasa panik semakin membuncah ketika lubang spasial benar-benar menyusut secara signifikan sebelum kemudian menghilang di saat yang sama dengan kilat keemasan melesat dari sana sebelum berubah menjadi si Hao dalam penampakan yang cukup menyedihkan. King Yi bergegas mendekati si Hao yang entah bagaimana ceritanya keluar dari alam Void dalam keadaan terluka sebelum mengangsurkan buah sejati untuk membantu suaminya memulihkan diri. 3 rekan si Hao menunjukkan kelegaan ketika melihat pemuda itu secara perlahan pulih dari luka-lukanya sebelum mengalihkan perhatian pada pedang kuno yang muncul bersama dengan si Hao dari alam kekosongan. Si Hao menjelaskan garis besar pertualangannya di alam kekosongan sebelum kemudian King Yi menjelaskan jika pedang ini tidak salah lagi merupakan pedang Da Luo milik Raja 5 Mahkota. Taiyin Yutu juga ikut antusias ketika mendengar penjelasan King Yi karena dari apa yang dia ketahui, pedang abadi Da Luo memiliki kemampuan untuk menunjukkan penglihatan makhluk abadi setelah diaktifkan. Edian, wah ternyata leluhur si Hao nggak kalah GG juga nih sama keturunannya ya. Udah dapat warisan dari leluhur pendosa, dapat peninggalan juga dari Raja 5 Mahkota. Apa nggak makin OP tuh Kang Pak Boy atuh? Kayak apakah Pak Boy juga? Tapi nggak sepak Boy Mang Oyen sih kayaknya, ini mah apa lebih parah gitu ya. Kira-kira apakah manfaat yang bisa diberikan oleh pedang abadi Da Luo? Benarkah pedang itu bisa menunjukkan penglihatan makhluk abadi? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva Rama. Di sini pamit, bye bye.